Kalau kita bicara soal gimana Islam bisa begitu kuat dan mengakar di tanah Jawa, nah, jawabannya seringkali mengarah ke satu nama besar, Kesultanan Demak. Ini bukan cuma kerajaan Islam pertama di Jawa, tapi juga kekuatan yang benar-benar mengubah wajah pulau ini selamanya. Pertanyaan ini tuh kayak gema yang berulang sepanjang sejarah kan? Saat satu kekuatan besar mulai redup, pasti muncul kekosongan. Dan dari kekosongan itulah, biasanya lahir tatanan baru yang lebih berani, lebih visioner. Nah, kisah Demak ini dimulai tepat di momen krusial seperti itu. Oke, kita mulai dari babak pertama ya. Kita lihat gimana di tengah gejolak runtuhnya sebuah imperium, sebuah kekuatan baru bisa lahir, tumbuh, dan akhirnya jadi pemain utama. Coba deh kita bayangin situasinya. Majapahit, kekaisaran Hindu-Buddha yang pernah menyatukan Nusantara, sekarang lagi di ujung tanduk, mulai retak di mana-mana. Nah, di pesisir utara Jawa, tempat perdagangan global lagi rame-ramenya, para penguasa lokal mulai berani. Mereka mulai mimpi masa depan mereka sendiri. Inilah panggung yang sempurna untuk lahirnya Demak. Dan di jantung perubahan ini, muncullah satu tokoh sentral, Raden Patah. Sosok yang sangat unik, karena dalam dirinya itu bertemu dua dunia. Di satu sisi, ada warisan darah biru Majapahit, sang raksasa tua yang lagi sekarat. Di sisi lain, ada api keyakinan baru, yaitu Islam, yang seolah-olah menjanjikan fajar yang baru. Tapi, yang namanya membangun kerajaan, sehebat apapun visi satu orang, nggak akan pernah bisa sendirian. Raden Patah punya semacam kekuatan rahasia di belakangnya, sekutu-sekutu yang perannya itu sama pentingnya dengan sang pendiri itu sendiri. Nah, inilah dia kuncinya, game changernya. Wali Songo, 9 wali penyebar Islam yang dihormati di seluruh tanah Jawa. Mereka ini bukan cuma penasihat spiritual loh, mereka itu arsitek politik. Dengan restu dan strategi cerdas dari tokoh sekelas Sunan Ampel, status Demak langsung naik. Bukan lagi sekedar kadipaten kecil, tapi jadi pusat kekuatan Islam yang sah dan diakui. Terus gimana caranya Demak bisa meroket secepat itu? Sebenarnya ada 3 resep utamanya. Pertama, lokasinya. Strategis banget. Pas di jantung jalur sutra maritim. Kedua, lokasi ini bikin Demak jadi magnet buat para pedagang muslim dari seluruh dunia. Dan yang paling penting, Demak nggak cuma jadi pusat dagang, tapi juga mesin penyebaran Islam. Ini yang memberinya misi suci dan pengaruh yang jauh melampaui kekayaan materi. Oke, dari fondasi yang super kokoh tadi, sekarang kita pindah ke masa ketika Demak nggak cuma sekedar eksis, tapi benar-benar berjaya. Inilah era keemasannya, saat kesultanan ini mencapai puncak kekuasaan dan pengaruhnya. Di setiap dinasti besar, biasanya ada 2 tipe pemimpin, sang arsitek dan sang pembangun. Kalau Raden Patah itu arsiteknya, yang meletakkan fondasi dengan mendirikan Masjid Agung sebagai pusat spiritual dan pelabuhan sebagai pusat ekonomi, maka putranya, Sultan Trenggana, adalah sang pembangun yang super ambisius. Di bawah kepemimpinannya, Demak nggak puas cuma jadi kaya, Demak mau menaklukkan dunia. Inilah dia puncak kejayaan Demak. Kerajaan ini bukan lagi kekuatan pesisir biasa. Ia menjelma jadi raksasa militer yang meruntuhkan sisa-sisa terakhir Majapahit. Dan jadi kekuatan spiritual yang gak terbendung. Menyebarkan Islam sampai ke jantung pedalaman Jawa. Dan membentuk ulang landscape budaya pulau ini untuk selamanya. Tapi, seperti semua kisah keemasan, selalu ada akhir yang tragis. Tahun 1546. Di puncak kekuasaannya, saat lagi memimpin kampanye militer, Sultan Trenggana gugur. Sebuah momen yang sama sekali nggak terduga, yang jadi titik balik dramatis bagi nasib sebuah kekaisaran. Momen ini membuka jalan menuju kehancuran. Dan yah, wafatnya sang sultan ini ibarat membuka kotak Pandora. Bukannya ada transisi kekuasaan yang damai, yang terjadi malah perebutan takhta yang brutal dan berdarah. Sebuah perang saudara yang akhirnya merobek-robek kerajaan ini dari dalam. Panggung perebutan tahta ini langsung rame. Di satu sudut ada Arya Penangsang, pangeran dari Jipang yang merasa haknya dirampas. Di sudut lain ada Joko Tingkir, menantu almarhum Sultan Trenggana yang karismatik dan punya banyak pengikut. Nah, di antara mereka berdua, pangeran-pangeran lain terpaksa harus memilih mau dukung siapa dalam pertarungan hidup dan mati ini. Jadi, gimana tragedi ini berakhir? Selama bertahun-tahun, perang saudara ini membakar tanah Jawa. Titik baliknya terjadi tahun 1554, saat Arya Penangsang, sang pangeran ambisius itu, akhirnya tewas dalam pertempuran. Tapi kemenangan ini rasanya hampa. Kerajaan udah terlalu terluka. Puncaknya di tahun 1568, Joko Tingkir, yang sekarang bergelar Sultan Hadiwijaya, memindahkan ibu kota ke Pajang. Ini adalah akhir dari sebuah era.
Demak, sang raksasa, telah runtuh. Dan inilah ironi terbesarnya kan, kerajaan ini enggak ditaklukkan oleh musuh dari luar. Ia menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Kekuasaannya enggak lenyap begitu aja, tapi berpindah tangan, diwariskan ke penerusnya, Kesultanan Pajang, yang lahir dari abu reruntuhan Demak. Tapi, gini, runtuhnya sebuah kerajaan bukan berarti pengaruhnya ikut lenyap. Meskipun kekuasaan politik Demak udah berakhir, warisannya, idenya, keyakinannya, budayanya, terus hidup dan bahkan masih terasa getarannya sampai hari ini. Salah satu warisan Demak yang paling luar biasa itu bahkan bisa kita sentuh langsung hari ini di Masjid Agung Demak. Di dalamnya ada sebuah kisah keajaiban. Salah satu dari 4 tiang utama penyangganya yang dikenal sebagai Soko Tatal, konon diciptakan secara ajaib oleh Sunan Kalijaga hanya dari serpihan-serpihan kayu sisa. Ini bukan sekedar tiang, ini adalah simbol abadi dari kreativitas, gotong royong, dan kekuatan spiritual yang jadi jantungnya Demak. Dan warisan itu menyebar jauh melampaui masjidnya. Sampai sekarang, Masjid Agung Demak tetap jadi detak jantung spiritual Islam di Jawa. Ajaran bijak para wali Songo terus membentuk cara hidup dan berpikir masyarakat Jawa. Kota-kota pelabuhan kayak Jepara dan Kudus masih menyimpan gema kejayaan maritim Demak. Dan makam sang pendiri, Raden Patah, nggak pernah sepi dari para peziarah yang mencari berkah dan inspirasi dari masa lalu. Jadi, kalau kita rangkum dalam satu tarikan nafas, Demak lahir dari reruntuhan Majapahit, mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Trenggana yang ambisius, lalu runtuh karena api persaudaraan yang padam. Tapi warisan terbesarnya, sebagai pelopor penyebaran Islam di Jawa, yang disimbolkan oleh kemegahan Masjid Agungnya, tetap berdiri kokoh, tak lekang oleh waktu. Dan kisah Demak ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam banget. Seberapa sering sih sejarah sebuah peradaban itu nggak ditentukan oleh kekuatan tentara atau kekayaan ekonomi, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih manusiawi, ambisi, cemburu, dan ikatan rumit di dalam sebuah keluarga?